Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan ini nggak dijawab, memang harus dijawab pertanyaan, tapi tergantung seseorang ya. Kalau masjid di bawahnya itu dijadikan sarana serbaguna, yang namanya masjid itu 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Yang namanya wakaf. Wakaf sarana ibadah yang namanya masjid 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Nggak boleh datang kecuali hanya untuk sholat dan ibadah. Karena Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabiullah Ismail, kakala beliau membangun Baitullah, antahhira baiti lit-thaifina war-ruk'is sujud. Kami perintahkan Ibrahim dan putranya Ismail untuk mensucikan rumahku, yakni Baitullah masjid, lit-thaifin bagi orang-orang yang tawaf, wal akifin bagi orang yang itikaf, wa ruk'ais sujud dan orang yang sholat. Itu perintah Allah. Perintah. Namun zaman modern seperti ini bermacam-macam alasan. Pertama, lahan sudah tidak mencukupi. Kemudian kalau acara di gedung biaya yang begitu mahal, kemudian tempatnya jauh, makanya dibikin tuh masjid dijadikan sarana pesta di bawahnya. Di bawahnya dijadikan pesta. Yang namanya dijadikan sarana pesta itu dengan alasan untuk biaya operasional masjid. Tuh, untuk operasional masjid. Karena biaya ini dan itu. Kemudian banyaklah alasan-alasan ini. Itu bukan dalil. Itu hanya sekedar alasan manusia. Dalam hukum haram. Masjid digunakan untuk beribadah, bukan dijadikan untuk pesta. Ketika dalam pesta itu memang ada manfaatnya cuma sedikit, tapi mudaratnya lebih banyak. Manfaatnya cuma sedikit. Apa manfaat sedikit? Cuman uang sewa doang, uang kebersihan. Sedangkan masjid itu makmurnya itu dari kita untuk kita. Umpama butuh masjid banyak, ya kewajiban kita umat Islam untuk mensisipkan harta kita buat apa? Kemaslahan masjid. Kami kita sebagai jamaah kita tanggung sama-sama. Itu kemanfaatnya sedikit tapi madaratnya lebih banyak. Ketika pesta itu diadakan, itu aurat terbuka. Aurat perempuan terbuka gak? Datang wangi-wangi gak? Makanya orang kondangan bikin orang betah di situ. Yang tua jadi muda. Bener ini. Gue makanya paling demen kalau ada undangan ini. Undangan enak, makan enak, apalagi ada dangdutnya. Waduh, bikin betah. Manusiawi. Itu kan manusia normal ya kan? Walaupun dalam hukum itu haram. Pertama, kumpul laki dan perempuan bukan apa? Bukan muhrim. Kadang dia kondangan ame ceweknya yang belum nikah. Kalau orang perempuan muda-mudi kalau kondangan tahun diri dah. Iya gak? Ada pahanya kelihatan. Ada yang belahan dadanya kelihatan. Betul gak, Cuk? Bener gak? Bener gak, Tok? Bener ini. Emang kita lihat. Emang kita lihat. Iya. Tuh. Belum lagi disetel musik. Lagu barat, lagu dangdut, lagu pop. Jadi itulah yang menyebabkan itu.
Sedangkan orang Nasrani aja cuman dipakai buat nikah saja di gereja. Sama kayak kita. Nabi sunnah untuk nikah di masjid. Tapi walimanya Nabi nggak perintahkan untuk diadakan pesta di dalam masjid. Itu. Terbuka auratnya, dinyalain musik. Kemudian patu sendal masuk gak? Ketika Jumatan dipakai gak? Itu. Makanya kalau ulama yang lurus, yang warok nggak mau. Jangan. Ini jadi haram. Kenapa? Jadi keribut dan madaratnya lebih banyak daripada kemanfaatannya. Makanya itu masjid-masjid ya dulu-dulu tuh yang orang-orang yang lurus tuh kayaknya nggak mau. Tidak ada itu. Di bawahnya itu dijadikan pes. Ya, cuman kayak sekarang aja dah. Yang memperbolehkan tanggung jawabnya di akhirat. Tanggung jawabnya di akhir. Kalau saya pribadi hukumnya haram karena bertentangan dengan syariat Quran dan hadis. Nah, setelah yang mau jalan-jalanin enggak. Ini namanya hukum, karena hukum itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada nanya lagi?